Salam puji Tuhan buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar tentang perlengkapan rohani yang disampaikan Rasul Paulus kepada kita melalui Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-17 ya. Tetapi saya akan bagi dua dalam penyampaian pelajaran ini. Yang pertama, saya mulai dengan introduksi dulu di bagian pertama ini. Nanti yang kedua kita akan belajar pada poin-poin rincian dari senjata rohani yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Ya. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan beri. Kami rindu belajar kebenaran-Mu supaya kami mengerti apa yang kami lakukan dalam perjalanan perjuangan kami mengiring Engkau sementara kami ada di bumi ini. Roh Kudus, Kau mengajari kami semua dalam pengurapan yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita baca dulu Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang ada Alkitab boleh bersama-sama. Ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Dari ayat 10 sampai 13 ini kita mendapat beberapa poin penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang Efesus. Yang pertama adalah dari semua perjalanan kehidupan kekristenan kita, dari semua yang kita sudah lakukan, kita belajar, apa yang kita sudah alami dalam banyak hal, perjalanan kekristenan kita di dalam Tuhan Yesus, dalam kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, itu Rasul Paulus berkata begini, akhirnya artinya begini, semua yang sudah kita terima, kita nikmati, kita kerjakan, yang kita sudah nikmati, itu akhirnya memang harus dijaga sedemikian rupa. Jadi perlengkapan rohani adalah tidak hanya perlengkapan yang kita pakai untuk pergi berperang, tapi juga perlengkapan rohani yang kita pakai untuk bertahan. Jadi perlengkapan rohani itu ada dua gunaannya. Yang pertama untuk pergi perang, yang kedua juga untuk bertahan. Jadi Paulus lebih menekankan dalam poin ini tidak hanya untuk menyerang, tapi juga bertahan. Karena dia berkata akhirnya. Dari semua itu ada akhirnya. Akhirnya itu apa? Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara, apapun yang sudah kita alami, kita terima daripada Tuhan di waktu-waktu yang lalu, dengan pengalaman-pengalaman rohani yang ajaib, luar biasa, dengan pengajaran-pengajaran pewahyuan yang indah, yang meneguhkan kita, itu tidak akan berdaya guna apa-apa kalau itu tidak tinggal di dalam kita. Maksudnya, satu waktu si jahat akan mengambilnya, satu waktu si jahat akan merusaknya. Oleh sebab itu, pertama Paulus ingin sampaikan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Supaya apa? Supaya yang baik, supaya yang mulia, supaya yang indah, supaya apa yang sudah pernah Tuhan kerjakan di dalam kita, itu akan tetap tinggal di dalam kita. Rasul Paulus ingin mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh hanya menikmati pengalaman rohani yang baik di waktu yang dahulu saja. Kita sering mendengar ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang bersaksi
Oh, dulu Tuhan melakukan banyak hal kepada saya. Oh, Tuhan dulu pakai saya. Oh, Tuhan dulu juga utus saya untuk melayani orang lain, pergi ke satu tempat. Oh, dulu Tuhan suruh saya juga untuk mengajar sekolah Alkitab atau juga sebuah kelompok-kelompok pengajaran belajar bersama. Tetapi kemudian itu hanya masa lalu yang sekarang tidak lagi dikerjakan. Nah, Paulus ingin bahwa apa-apa yang pernah terjadi, yang kita alami, kita lakukan, itu masih tinggal di dalam diri kita sampai selama-lamanya. Bahkan buah-buah kehidupan, buah-buah rohani yang kita sudah terima, kita alami di dalam Roh Kudus, yang dulu kita sudah alami, itu juga harus dijaga sedemikian rupa supaya itu tetap tinggal tetap. Baru yang kedua, itu tetap dikerjakan di dalam diri kita. Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa supaya kita menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Sekali lagi, Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 berkata bahwa kita semua harus menghasilkan buah. Ya, buah itu ada dua, bukan? Yaitu buah kehidupan, buah roh, buah kehidupan, buah roh. Yang kedua adalah buah pelayanan. Nah, Tuhan Yesus ingin supaya buah itu tetap, artinya tetap ada, tetap dikerjakan. Itu yang dimaksudkan tetap ada. Nah, Paulus ingin supaya untuk menjagai semuanya tetap ada dan tetap dikerjakan, kita harus tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya untuk supaya yang baik itu tetap ada bersama dengan kita dan tetap kita kerjakan. Haleluya. Oleh sebab itu Paulus menyarankan di dalam ayat 11 itu, untuk semua yang pernah kita terima, yang baik itu, yang mulia itu tetap ada dan dikerjakan, kita harus melindunginya, kita harus menjagainya, kita harus tetap mempertahankan apa-apa yang baik itu ada di dalam kita dan terus dikerjakan. Haleluya. Nah, Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa akan ada pekerjaan-pekerjaan si jahat. Ya, pekerjaan-pekerjaan si jahat yang digambarkan di dalam ayat 12 itu sebagai sebuah perjuangan, ya, sebuah perjuangan iman yang digambarkan bukan perjuangan iman melawan darah dan daging, artinya melawan manusia, tetapi melawan yang disebut namanya pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan juga melawan roh jahat di udara. Jadi ada 4 tingkatan cara kerja iblis. Nanti satu waktu kita akan belajar poin ini. Tetapi ternyata memang lawan kita itu tidak main-main. Lawan kita yang pertama itu banyak. Sekali lagi, lawan kita itu yang pertama banyak. Yang kedua itu juga punya tingkatan kekuatan kuasa yang berbeda-beda. Jadi sudah banyak, punya kekuatan yang berbeda-beda. Dari yang paling lemah, rendah, sampai yang paling tinggi. Artinya begini, orang-orang percaya di dalam Yesus untuk memelihara apa yang baik di dalam dirinya itu tetap harus berjaga sedemikian rupa, bahkan meningkatkan, ya, kita menyebutnya meningkatkan daya tahan rohani atau serangan rohani lebih, karena ternyata pekerjaan-pekerjaan si jahat itu juga tadi yang saya sampaikan pertama itu banyak. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 12, coba lihat ayat 12 itu disebutkan kata namanya pemerintah-pemerintah. Artinya tidak satu pemerintah. Begitu. Kedua, penguasa-penguasa, berarti tidak satu penguasa. Yang kedua, penghulu-penghulu, berarti banyak penghulu. Kemudian roh jahat, artinya banyak sekali gitu ya. Banyak sekali yang akan kita hadapi. Yang kedua, punya tingkatan yang berbeda-beda. Dari pemerintah sampai roh jahat ini kan punya kekuatan kuasa yang berbeda-beda.
Jadi kita semua ini sedang diajak oleh Paulus untuk melihat, atau ya, ini realitas kehidupan iman, bahwa kita memang menerima anugerah, kita memang menerima kasih sayang dari Tuhan Yesus, pengampunan, pemeliharaan, perlindungan, ya semua Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan ingin kita sadar bahwa perlindungan, penyertaan Tuhan itu memang ada kalanya terjadi tanpa kita minta. Tetapi kalau kita belajar poin yang disampaikan Paulus ini, Paulus ingin kita itu mengerti siapa lawan kita dan bagaimana perjuangan perlawanan itu. Jadi tadi kita sudah dapatkan poin yang serius ya, misalnya adalah bahwa pertama lawan kita itu adalah banyak. Ya, jadi kalau yang pegang pulpen bisa terus, yang pertama lawan kita itu banyak. Jadi lawan kita itu banyak yang pertama. Yang kedua itu punya tingkatan yang berbeda-beda. Ya, jadi tingkatan kuasanya itu beda-beda. Ya. Baru yang ketiga kita lihat bahwa yang disebutkan tadi dalam ayat 12 itu adalah cara kerjanya itu, ayat yang ke-11 itu bekerja dengan cara tipu daya. Ya, bekerja dengan tipu daya. Nah, apakah semua bekerja dalam tingkat tipu daya? Mungkin jawabannya adalah tidak. Tetapi Paulus ingin mengingatkan bahwa yang paling berbahaya, sekali lagi, saya menyebutnya begini, kalau Paulus mengkhususkan ayat 11 itu tentang bekerja dengan tipu daya, artinya begini. Paulus melihat bahwa serangan iblis yang paling bahaya atau mematikan itu adalah melalui tipu muslihat atau tipu daya. Oke ya. Jadi apakah iblis tidak mengadakan serangan langsung? Ya, serangan langsung maksudnya begitu? Jawabannya ya, iblis juga mengadakan serangan-serangan langsung. Dalam banyak kali ketika kita berdoa, banyak kali ketika kita bekerja melayani, banyak kali ketika kita mengerjakan kebenaran, kita mendapatkan ada perlawanan dari roh-roh jahat, pekerjaan setan, pekerjaan iblis itu nyata. Artinya begini, kita segera dapat mengenalinya. Jadi salah satu warna atau ya salah satu tanda dari serangan langsung adalah kita mudah mengenalinya. Sama dengan begini, Bapak Ibu Saudara, mengenalinya itu kalau ada orang datang kepada kita terus langsung marah-marah atau tiba-tiba memukul kita, ya, mudah mengenalinya kita, oh itu orangnya gitu. Tapi sekalipun orangnya tuh pakai tutup muka, tutup kepala, atau tidak bisa diperhatikan wajah, tapi orangnya kan nampak, oh ada serangan begitu ya. Sekalipun memang kita belum tahu siapa, tapi ada serangan yang langsung nampak di sana. Itu saja sudah bahaya ya. Nah, yang lebih bahaya menurut Paulus adalah melalui, ya sebut namanya tipu muslihat. Jadi tipu muslihat itu dalam bahasa lain dikatakan bahwa ada orang melempar batu ke arah timur, tapi maksudnya itu ke arah barat. Atau melempar batu ke arah selatan, dia maksudnya ke timur gitu. Jadi tidak langsung pada tujuannya. Ada di sana satu skenario pekerjaan-pekerjaan, ada sesuatu yang disamarkan, ada sesuatu yang dikamuflasekan, jadi sesuatu yang tidak nampak langsung begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada pekerjaan yang sedang terjadi dalam sebuah perlawanan itu. Kita kadang-kadang tidak menyadari. Jadi tipu muslihat itu adalah bicara tentang ada sebuah gerakan-gerakan, pekerjaan-pekerjaan, rancangan-rancangan yang tidak dapat dideteksi secara langsung. Misalnya siapa oknumnya dan sebagainya. Contoh begini, seringkali kan kita ingin membuat sebuah usaha. Misalnya kalau Bapak Ibu Saudara ingin bekerja di satu keluarga, kan kita biasanya bikin usaha ya.
Oke, kita bikin usaha apa, kita seorang suami misalnya berkata kepada istrinya, ayo mak kita bikin usaha tambal ban misalnya ya. Terus kemudian kita berdoa ya, karena supaya orang percaya berdoa. Nah waktu berdoa, waktu bicara itu salah satu di antaranya atau anggota keluarga itu tidak setuju dan macam-macam, ada bicara ini, ada yang takut nanti nggak bisa jalan, nanti bagaimana. Jadi macam-macam begitu. Sampai akhirnya apa-apa yang apa-apa yang dibicarakan, didoakan ini akan mendatangkan, loh kok seperti ini gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba seperti ini gitu. Kok tak didukung dan sebagainya begitu. Nah, bisa saja suasana itu adalah ada pekerjaan-pekerjaan si jahat di sana yang sama-sama tidak disadari gitu ya. Sama-sama tidak disadari oleh satu dengan yang lain. Tapi yang jelas ada pekerjaan-pekerjaan roh jahat di sana yang memakai satu atau salah satu di antara anggota keluarga. Jadi itu namanya serangan-serangan yang berhubungan dengan tipu daya. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan. Contoh lagi yang kita mungkin bisa temui dengan ada, kalau kita sedang melayani orang misalnya ya, kita sedang melayani orang dan ya orangnya diberkati, kita juga diberkati, tapi kemudian pelayanannya makin lama makin intens misalnya ya, terus kemudian secara tidak kita ketahui, jadi pertemuan yang makin serius itu membuat kita kehilangan kendali misalnya, akhirnya waktunya lebih banyak ke sana dalam pelayanan itu. Pekerjaan-pekerjaan yang lain terbengkelai gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa merupakan wujud dari serangan-serangan dari tipu muslihat iblis ya, bahwa kita tidak tahu, kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata iblis nimbrung di situ karena kita tidak sadar. Nah, jadi di dalam poin pertama ini saya ingin sampaikan kepada kita bahwa Paulus ingin supaya kita mengerjakan banyak hal itu, menyadari untuk menjaga yang baik itu, kita mengenakan perlengkapan senjata Allah karena kita memiliki musuh-musuh ya. Jadi tadi saya ulangi sekali lagi bahwa yang pertama, musuh-musuh itu adalah banyak. Jadi musuh-musuh itu banyak. Karena ayat 12 itu kita tahu ya. Baru yang kedua, memiliki tingkatan kekuatan kuasa yang berbeda-beda. Baru yang ketiga, dia bekerja dengan cara yang namanya tipu muslihat atau tipu daya. Tidak bekerja langsung, tapi mungkin memutar atau memakai orang-orang lain, tipu muslihat. Ada tipu-tipu di sana. Baru yang keempat itu, ada juga serangan-serangan iblis yang bersifat langsung. Nah, untuk menghadapi keadaan itu, ayat 13 berkata, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi untuk melawan pekerjaan setan, kita tidak bisa dengan senjata kita, gitu ya. Karena ini dunia roh, pekerjaan si jahat, maka kita harus pakai senjata rohani, yaitu berasal dari Tuhan Yesus yang adalah roh juga, begitu. Sekali lagi untuk melawan pekerjaan si jahat, si iblis harus memakai senjata yang dari Tuhan yang juga adalah roh. Yang selanjutnya 13 berkata bahwa supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, dalam perjalanan kehidupan kita itu akan ada satu waktu. Jadi di sini disebut namanya pada hari yang jahat. Pada hari jahat itu kapan kita tidak tahu. Sekalipun hari yang jahat itu Paulus ingin kita tetap berdiri. Jadi nanti salah satu dari senjata itu atau permulaan perlawanan kita itu adalah berdiri. Jadi pilihannya itu tetap berdiri. Kenapa? Karena berdiri itu artinya kalau kita menonton tinju, kalau orang berdiri artinya masih kuat. Ya, yang lain sudah tumbang. Berdiri artinya bisa juga menjadi orang yang siap. Berdiri artinya juga orang yang
menang, punya kekuatan. Artinya tetap berdiri. Apapun ceritanya, nasihatnya adalah tetap berdiri. Sebab kalau kita tidak berdiri, maka perlengkapan senjata Allah itu tidak berguna. Perlengkapan senjata Allah itu berguna kalau kita berdiri, ya. Nah, baru disebutkan sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya begini, di dalam pemandangan ayat 10, 11, 12, 13, tadi disebutkan bahwa tetap berdiri. Kemudian sesudah perang juga tetap berdiri, begitu. Jadi artinya menang, begitu. Jadi Paulus ingin kita menyadari, jadi di poin pertama ini saya ingin ajak kita menyadari bahwa memang ada peperangan rohani di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di hari-hari yang kita jalani ini. Hanya saja memang Paulus ingin supaya kita tahu ada caranya untuk kita tetap memelihara apa yang baik yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan yang kita belajar tadi ayat 10, 11, 12, dan 13. Nanti kita akan lanjutkan lagi di ayat yang selanjutnya, poin-poin lebih rinci lagi, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo kita tahu bahwa kita harus memelihara apa yang baik yang Tuhan sudah beri dengan cara kita memiliki perlengkapan rohani yang datang dari Tuhan, karena musuh-musuh kita adalah rohani, maksudnya bersifat rohani, bersifat roh, karena dia adalah si jahat yang bekerja dalam tingkat manipulasi, ya, hal-hal yang tidak kelihatan tapi sebenarnya dia bekerja. Itu yang kita belajar dari ayat 10, 11 sampai ayat yang ke-13. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah firman-Mu ini menerangi hati kami sehingga kami mengerti bahwa kami sedang ada dalam peperangan rohani dan kami harus memelihara apa yang baik dalam diri kami bersama dengan Tuhan yang selalu ada bersama kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.